Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Pondok pesantren merupakan lingkungan di mana para santri tinggal dan belajar di bawah bimbingan para guru atau ulama yang memiliki pengetahuan dalam agama Islam. Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan yang ada di Nusantara telah mulai sejak tahun 1596. Catatan kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren. Namun, adakah di balik lingkungan pondok pesantren kata terpaksa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fulvian, berasal dari Semarang. Saya sudah menjadi santri selama setahun. Awal mula saya pesantren, saya sering menonton Hafiz Indonesia, dan waktu itu orang tua saya ingin mengganti channel TV tersebut. Lalu ibu saya melihat langsung menanyakan kepada saya, "Nang, mau masuk pondok biar bisa menjadi Hafiz Quran?" Saya masih berpikir untuk menuju ke sana. Lalu Bude mendaftarkan saya di pesantren waktu saya masih terpaksa karena perbedaan pendapat tentang pondok atau jangan. Perbedaan pendapat itulah yang saya mendapat julukan terpaksa, tapi dihadapi dengan enjoy. Lalu saya itu kalau sering sedih, saya biasanya menyendiri. Lalu ketika sedang bahagia, saya biasanya main bulu tangkis bersama teman-teman, main voli bersama teman-teman, dan bermain futsal bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Firmansyah, asal saya dari Bandung. Saya mulai pesantren di tahun ajaran baru, ya tahun ini. Saya dipesantrenkan oleh ibu saya dan diamanati menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran. Saya dipaksa dipesantrenkan karena pergaulan saya yang bebas dan agama saya yang kurang. Sedangkan pada seluruh santri itu saya merasa tertekan karena akan dipesantrenkan. Karena saya sendiri tidak suka diatur, dikekang, dan disuruh-suruh. Ketika di pesantren, saya merasa tertekan karena saya tidak bisa leluasa melakukan apapun dan kemanapun. Saya belum bisa merasa ikhlas karena saya melakukan karena kepaksaan bukan kewajiban. Kebiasaan saya ketika di rumah berbeda dengan di sini. Kebiasaan saya ketika di rumah sering pergi kemana saja, bermain apa saja, dan bebas semau saya. Saya lebih sering bersama teman daripada bersama orang tua karena kedua orang tua saya bekerja dari saya kecil. Saya sering ditinggal sendirian dan saya ada anak satu-satunya alias tunggal. Ketika awal masuk pesantren, saya langsung berteman dengan satu asrama karena pergaulan saya yang sangat gampang untuk berkenalan dan sangat mudah untuk akur. Kebiasaan saya ketika sedang mengaji atau menghafal Al-Quran, saya jarang serius, saya lebih memilih tidur dan gak pernah fokus ketika membaca Al-Quran. Saya belum ikhlas karena ya paksaan dan bukan kewajiban. Saya lebih sering mendiam diri karena saya jarang bercerita, saya lebih sering mendengarkan cerita orang lain. Saya ditakdirkan oleh Allah bergabung di pondok pesantren mulai dari 2003 sampai sekarang 2023, kurang lebih 20 tahun hidup di lingkungan pesantren, dari mulai menjadi santri sampai sekarang menjadi salah satu murabi ataupun pengurus di pondok pesantren. Memang menjadi seorang santri itu tidak mudah. Ketika seorang anak memutuskan menjadi seorang santri, maka harus siap untuk
berpindah zona dari, mungkin bisa jadi ketika zona nyamannya pada waktu itu berada di tengah-tengah keluarga, berada dengan kenyamanan dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di rumah. Kemudian ketika memutuskan untuk berjuang di pondok pesantren, maka harus siap berpindah zona, melepaskan zona nyaman kepada zona perjuangan. Karena di pondok pesantren ini adalah zona seorang santri berjuang mencari ilmu, berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, berjuang untuk mencari jati dirinya. Dan tentu saja ketika seorang pejuang memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan juga harapannya, banyak sekali hal yang harus dikorbankan. Karena perjuangan ini memerlukan pengorbanan. Banyak hal yang harus dikorbankan oleh seorang santri. Mengorbankan waktu kebersamaannya dengan keluarga, mengorbankan kesenangannya mungkin dengan lingkungan yang sebelumnya, mengorbankan apa yang menjadi egonya, mengorbankan apa yang menjadi mungkin kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Ketika masuk ke pondok pesantren, hal itu semua harus benar-benar bisa ditaklukkan dan harus bisa dikuasai oleh dirinya sendiri. Karena tidak mudah menjadi seorang santri, maka hanya orang yang bermental kuat, bermental baja, yang mampu menjalaninya dengan penuh dengan rasa kebahagiaan. Kalau ada istilahnya, hadapi, hayati, nikmati. Hadapi episode ketika seorang santri melewati proses-proses pembelajaran, proses-proses pendewasaan. Kemudian hayati setiap kejadian, setiap proses, setiap kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren. Kemudian maka setelah menghadapi, setelah dihayati, maka seorang santri akan merasakan nikmatnya berproses di pondok pesantren. Adapun ketika dalam prosesnya ada santri yang merasa terpaksa, belum ikhlas, belum ridho, bahkan mungkin merasa ketika berada di pondok pesantren itu adalah sesuatu hal yang menurutnya adalah suatu hal yang tidak diinginkan, tidak diharapkan. Nah, ini bisa jadi bahwasanya santri tersebut masih belum ikhlas, masih belum merelakan dan belum menerima bahwasanya ketetapan bahwasanya Allah sudah menjalankan takdirnya untuk hidup di lingkungan pesantren. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sya'an tuqrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa sya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kita membenci suatu kejadian, sesuatu hal, tetapi wa huwa khairul lakum, hal itu adalah baik menurut Allah bagi kita. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita cinta terhadap sesuatu hal, suatu proses, suatu episode, wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk bagi kita. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kita tidak tahu apa-apa. Tujuan dari berjuang adalah untuk mencapai kesuksesan. Dan kesuksesan tidak bisa didapatkan dengan leha-leha. Kesuksesan tidak bisa didapatkan dengan poya-poya. Kesuksesan tidak bisa didapatkan hanya dengan berdiam diri di zona nyaman. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang berani berpindah dari zona nyamannya ke zona yang tidak aman. Orang yang sukses adalah orang yang berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan, berani mengambil proses, walaupun proses itu terasa berat, tetapi orang yang sukses mampu menghadapinya. Hadapi, hayati, nikmati. Insya Allah para santri menjadi santri yang sukses, santri yang mampu memiliki kemandirian, santri yang mampu memiliki masa depan yang cerah.